for Virgil Ortiz. And a big left. Herrera stumbles back. Herrera is under attack from Virgil Ortiz. And he is. Ortiz just swinging away, connecting cleanly. Herrera nails it out. That is it. Seperti inilah brutalnya petinju ini. Meski masih muda, namun ia sudah membuat dunia tinju gempar. Right now he's the composed and ferocious finisher. Big left hook down. 9 rounds to beat Kavaliauskas. Can Ortiz do it in 8? The threat to erase Kavaliauskas once and for all, and he's done it. The Texans. Bagaimana tidak? Setiap laganya, ia selalu meraih kemenangan KO. 5,000 people lined up and got into the weigh-in. And down goes Ortiz. Beautiful short right hand. Tidak hanya power yang ia miliki, ia juga memiliki kecepatan dalam menyerang. Backward body shot from Virgil. Ortiz goes down. Oh, that we've been talking about of Ortiz. Here the kid comes. He's got him in trouble. Nailed him again with it. Tak heran setiap laganya selalu dihiasi dengan kemenangan KO. Coba perhatikan bagaimana cara ia menyerang lawannya. Sungguh sangat mengerikan. Dan inilah laga terbarunya pada awal tahun ini, di mana saat itu ia menang dengan mudah saat di ronde pertama. Here comes Ortiz. Ortiz, he's already warmed up. He is cranking these hooks on the inside. Ya, petinju itu bernama Virgil Ortiz, petinju muda Amerika yang kini sedang menjadi ancaman di kelas welter super. I see myself in the 154 division as a dangerous opponent. You know what I mean? I'm there to take over. It doesn't matter who it is. I'm gonna beat anyone who they put in front of me. Memang di tahun 2024 ini ia masih baru di kelas welter super. Namun kehadirannya sudah membuat para monster di kelasnya mulai ketar-ketir. Melihat Ortiz naik kelas, banyak pengamat tinju memprediksi tak lama lagi Ortiz akan menjadi raja di kelasnya. Hal itu tak lepas dari cara bertarungnya yang super agresif serta kekuatan pukulannya yang luar biasa. Petinju kelahiran tahun 98 itu kini masih berusia 26 tahun dan tak menutup kemungkinan prestasinya akan terus meningkat. Virgil Ortiz Jr. Jauh sebelum ia menjadi petinju profesional, Ortiz memang sudah memiliki bakat sejak kecil. Orang tuanya yang sangat mendukung menjadikan Ortiz tumbuh menjadi petinju yang sangat menjanjikan. Bahkan di masa kecilnya, Ortiz sudah sering meraih juara. Bakatnya yang terus ia asah hingga ia menjadi juara secara berturut-turut sebanyak 3 kali dalam ajang Silver Gloves pada tahun 2012 hingga tahun 2014. Melihat bakat anak muda yang kala itu masih berusia 17 tahun, akhirnya Oscar De La Hoya, sang promotor Golden Boy, langsung kepincut dan mengontraknya. Dan benar saja, di tahun 2016, akhirnya Ortiz memulai debut profesionalnya. Kala itu, ia melawan Julio Rodas. Ortiz yang saat itu masih berusia 17 tahun berhasil meraih kemenangan KO di ronde pertama. Making a professional debut in the black trunks, Virgil Ortiz. It looks like both guys are double parked here. Oh, right hand drops Rodas. Oh, huge right hand from the 18-year-old. With his grandma at home in Dallas watching. He's wearing the black. Ortiz was a cross-country runner in Puncher's physique, Beto. Oh, a big punch. What a big knockdown in the first. Oh, a body shot, and it is it. It's over. Eddie Hernandez has stepped in. Setelah kemenangan itu, 2 bulan kemudian Ortiz naik ring lagi dan melawan Ernesto Hernandez. Dan sekali lagi, Ortiz hanya butuh 1 ronde saja. Hernandez, as I mentioned, is 1-3 with a knockout. And down goes Hernandez. Perfect right hand. And he is out. Wow, how about that? Some power. Tak puas kemenangan itu, Ortiz kembali naik ring. Kali ini ia melawan petinju Meksiko, yakni Nestor Garcia. Sama seperti sebelumnya,
Ortiz sekali lagi mampu meraih kemenangan KO di ronde pertama. High school missed a lot of school because of going to the. You see the eyes, and there he there's a goes jab. down. And that was a jab A that stiff caught, one, huh? right, it caught Garcia coming straight in. And I don't know if he's getting up from that one. Eyes are closed. Dengan 4 kemenangan KO di ronde pertama secara berturut-turut itulah, kini nama Ortiz mulai dilirik oleh penggemar tinju. Mereka mulai kepo tentang anak muda berbakat ini. Dan benar saja, saat itu Ortiz langsung diberi kesempatan untuk tanding dalam partai tambahan dalam duel akbar antara Canelo versus Golovkin 1 pada tahun 2017. Saat itu Ortiz dipertemukan dengan Cesar Valenzuela. Tak tanggung-tanggung, di laga ini Ortiz berhasil menumbangkan lawannya di ronde kedua. Kebrutalan Ortiz memang sulit dibendung. Pasalnya Ortiz di laga berikutnya kembali meraih kemenangan KO di ronde pertama. Dan yang menjadi korbannya kali ini yakni Evandro Cavallero. I wasn't punished, but big right hand to the top of the head, and down goes Evandro Cavallero. Setelah kemenangan itu, Ortiz diberi kesempatan untuk merebutkan sabu NABF Junior di kelas super ringan. Kala itu, ia melawan Jesus Alvarez Rodriguez. Ortiz yang diyakini bakal kesulitan, namun nyatanya semuanya mudah baginya. Dan ia hanya butuh 3 ronde untuk meraih sabu pertamanya itu. Oh, and he drops Alvarez early in the first. But it's nothing up the middle, blocking those punches coming straight down by Ortiz. Body upstairs. Doing an eye with it punch. That one too hurt. Yes, it did. That one too. Staying up, and that's it. It is over. Virgil Ortiz. Dan dari sinilah nama Ortiz benar-benar diperhitungkan di kelasnya. Dan kini ia mulai dipertemukan dengan petinju yang jauh lebih hebat lagi. Dan saat itu ia langsung dipertemukan dengan Juan Salgado. Ortiz yang sudah berusia 20 tahun mampu mengalahkan petinju yang sudah berusia 33 tahun. Dan ia langsung meng-KO lawannya saat di ronde ketiga. Oh, there you see it. Salgado stepping in against a young. You know him better than anybody. He's got power and he can crack with both hands. He can crack. There. Nice percentage for Virgil Ortiz, who now connects and sends Salgado reeling back towards the ropes. And Salgado 9-minute mark. Nice left hook to the liver, and down goes Salgado. I don't think he's getting up, and neither does the referee. Dan untuk kedua kalinya, Ortiz diberi kesempatan untuk tanding dalam partai tambahan antara Canelo melawan Golovkin 2 yang terjadi pada tahun 2018. Saat itu, Ortiz dipertemukan dengan Roberto Ortiz. Di laga ini, Ortiz hanya butuh 2 ronde saja. Doesn't talk much, this young man. This is a second fight with Robert Garcia, and he had a press conference said this kid's going to be a future world champion. He got in for the weigh-in, and down goes Ortiz. Beautiful short right. Back body shot from Virgil. Ortiz goes down for the second time in the round. He Undefeated Virgil Ortiz Jr. Merasa di kelas ringan super kurang tertantang, akhirnya Ortiz naik kelas lagi menuju kelas neraka, yakni kelas welter. Dan benar saja, saat itu ia langsung diberi kesempatan untuk merebutkan sabu WBA Gold yang kosong. Kala itu ia dipertemukan dengan petinju tangguh yang belum pernah kalah KO. Ya, dialah Antonio Orozco. I want you to obey my commands at all times. Most importantly, protect yourselves at all times. Meski Orozco belum pernah KO sebelumnya, namun saat berhadapan dengan Ortiz, ia malah dibuat KO. Ortiz, in fact, is the one that has landed them. A big shot. Buckle the knees of Orozco, and that's clean shots.
digging body. Oh, he dropped him with a shot and dropped him to a knee. Big one that we've been talking about of Ortiz. Here the kid comes. He's got him in trouble. Nailed him again with a right. Bangs him with a straight right in. Oh, the left hand grabs it. And the referee says no. That's it. It's all over. Dan inilah Sabu bergengsi pertama dalam karirnya. Setelah Sabu WBA Gold di kelas welter berada di tangannya, petinju elit mulai mengincarnya. Salah satunya yakni Brad Solomon. Kala itu Solomon berstatus petinju tangguh yang belum pernah kalah KO. Namun sayang, saat berhadapan dengan Ortiz, ia merasakan kekalahan KO pertamanya. Dan Ortiz di laga ini hanya butuh 5 ronde saja. Termasuk Samuel Vargas di laga berikutnya yang mencoba untuk merampas Sabu WBA-nya. Dan saat melawan Vargas inilah Ortiz harus menempuh 7 ronde untuk meraih kemenangan. Oh, there's that right. Been holding it back. There it is again, and again, and again. And he's firing away now. Vargas stumbles backwards. Here comes the pain. Ortiz Jr. Stop this fight. Stop this fight. I'm sorry, bro. Setelah kemenangan ini, akhirnya Ortiz sekali lagi diberi kesempatan untuk merebutkan Sabu WBO internasional yang kosong. Namun, lawan kali ini cukup tangguh, yakni Maurice Hooker, petinju yang dijuluki si perkasa. You wonder how Hooker's going to handle the first power punch that lands and knocked out by Jose Ramirez, the junior welterweight power story you're more familiar with. Duel perebutan Sabu WBO itu cukup alot dan berlangsung seru. Namun akhirnya Ortiz berhasil mengalahkannya saat di ronde ke-7. Semakin ke atas, jelas lawan Ortiz mulai semakin kuat. Setelah Sabu itu miliknya, kini Egadius Cavaliuskas, petinju yang hanya sekali mengalami kekalahan itu, kini mencoba untuk merampasnya. Meski lawan kali ini cukup berat, namun bagi Ortiz semuanya terasa mudah. Pasalnya di laga ini Ortiz mampu mengkanvaskan lawannya sebanyak 5 kali. Doesn't look great. A body shot posed and ferocious finishing. Big left hook. Down goes the machine. Rounds to beat Kavaliauskas. Can Ortiz do it in 8? The glove chase Kavaliauskas once and for all, and he's done it. The Texas Hammer. The phenomenal Virgil Ortiz. Setelah laga itu, Ortiz dipertemukan dengan petinju yang belum pernah kalah, yaitu Michael McKinson. Dan benar saja, lawan kali ini cukup tangguh. Pasalnya, Ortiz butuh 9 ronde untuk mengalahkannya. Dan itu adalah laga terlama Ortiz sepanjang karirnya. Dan kemenangan ini sekaligus laga terakhirnya di kelas welter. Sebelum akhirnya ia menuju kelas welter super atau kelas menengah ringan. Setelah melihat brutalnya anak ini, bagaimana pendapat kalian Sobat Fighter? Apakah Ortiz mampu menjadi raja di kelas barunya? Boleh Anda komen di bawah ini. Karena kita tahu di kelas welter super banyak para monster yang bertengger. Mulai dari Sebastian Fundora, Tim Tszyu,
Jermell Charlo, dan masih banyak monster lainnya.